Kadrun bilang kalau sampai Bahar ditahan, maka mereka bakal aksi. Masyarakat bakal kecewa karena ada ulama dikriminalisasi. Ternyata nggak gitu-gitu juga. Tidak sesuai dengan prediksi Kadrun, ternyata setelah Bahar resmi ditahan polisi karena hoax yang ia sebar, banyak kelompok masyarakat yang happy. Bahar masuk bui, banyak masyarakat yang happy. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, what's up kadal gurun yang gak happy lantaran jeritan kalian soal penahanan Bahar gak dianggap sama polisi. Ini berita baik sih menurut saya. Beberapa kelompok masyarakat merasa happy, bersyukur, dan berharap Bahar diproses hukum secepatnya. Ada Ketua Rois Suriah PWNU Banten dan Ketua Pondok Pesantren Nurul Anwar, yaitu Kiai Haji Ariman Anwar, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pihak kepolisian. Waduh, wah kita tahu ya, NU selalu terdepan dalam gerakan anti radikalis dan intoleran. Ini pukulan telak bagi pendukung Bahar yang militan. Ternyata banyak kiai yang memang dengan Bahar tak sejalan. Ya, siapa kiai dan ulama yang mau sejalan kalau maki-maki orang udah jadi santapan harian. Ya, lalu juga ada tokoh agama Cirebon, Kiai Haji Saifullah Farid, menghimbau kepada semua pendukung dan seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi serta mempercayakan sepenuhnya proses hukum Bahar Smith terhadap kepolisian. Cirebon kita kenal sebagai wilayah di Jawa Barat yang sangat agamis. Tapi ternyata di sini Bahar nggak digubris. Miris ya. Hal senada juga disampaikan Patih Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon Kota, Pak Gumelar. Keluarga besar Keraton Kasepuhan Cirebon itu juga mendukung upaya penegakan hukum terhadap Bahar Smith oleh Polda Jabar. Ini menarik. Karena kalau Keraton Kasepuhan sudah berkomentar, tentu masyarakat Cirebon pasti juga banyak yang setuju proses hukum terhadap Bahar. Biar nggak terprovokasi masyarakat sekitar. Apalagi banyak kata tidak sopan yang Bahar umbar. Sangar ya. Ya, tokoh agama Kota Sukabumi nggak ketinggalan, yaitu Ustadz Robi Ridwansyah mendukung kepada jajaran kepolisian khususnya dalam hal ini pada Polda Jawa Barat untuk proses hukum Bahar Smith. Dia juga menghimbau kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Ini tepat sekali ya. Kali ini datang dari Sukabumi. Karena kejadian Bahar ini jadi banyak ceramah yang kudu hati-hati. Karena apa yang disampaikan oleh juru ceramah bisa jadi barang bukti. Jangan bangga kalau banyak jamaah, karena bisa jadi mendadak jadi saksi kunci. Lalu ada juga anggota DPRD Kota Sukabumi, namanya Kang Ivan Rusvansyah, juga mendukung proses hukum Bahar Smith dan minta masyarakat tidak terprovokasi mengenai proses hukum Bahar. Kita harus meyakini pada pihak kepolisian dan kita harus meyakini bahwa kepolisian tetap berlaku adil. Nah, ini baru keren. Ada wakil rakyat yang ikut menyampaikan pendapat. Ya harusnya masalah radikalis, intoleran, ini memang bukan hanya masalah kita-kita saja yang peduli. Tapi dari presiden sampai pesinden, dari pejabat sampai tukang obat, harus ikutan bersikap. Lalu ada politikus PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul alias Bang Poltak, Horesley. Bang Poltak ini menyebut langkah polisi kita acungi jempol. Kerja keras Polda Jabar meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan kasus Bahar Smith, ujaran kebencian yang ditujukan kepada Bapak Jenderal Dudung, ya. Kita acungi jempol, kata Bang Ruhut. Mari bersama menunggu hasilnya. Tolong hormati polisi secara profesional melaksanakan tugasnya. Kata Ruhut Sitompul menjelang penetapan status hukum kemarin. Bang Poltak ini memang salah satu yang getol menyuarakan anti radikalisme. Mantap kau, Le. Dan masih banyak lagi kelompok masyarakat yang berterima kasih kepada Polri. Nggak cuma di sekitar Jawa Barat, yang memang dikenal banyak kelompok radikalis bercokol.
Tapi hampir dari seluruh Indonesia, masyarakat bersyukur dan apresiasi petugas. Kalau udah begini, apa Kadrun masih mau ngegas? Tapi selain kegembiraan rakyat karena Bahar Smith masuk tahanan, ada juga mereka-mereka yang kesel, gondok, dan marah karena proses penahanan Bahar ini. Sejumlah pihak kecewa dengan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Bahar Smith ini. Mereka mendesak polisi berlaku adil dalam menegakkan keadilan hukum. Mereka itu ya, saya ambil berapa orang, salah satunya adalah Iwan Tuan Kota. Pengacara Bahar Smith. Dia menyebut proses penetapan tersangka hingga penahanan terhadap Bahar Smith bukti matinya demokrasi di Indonesia. Dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matinya keadilan, betapa cepat proses hukum yang dijalani Bahar Smith dari SPDP cuma berjarak 2 hari, lanjut pemanggilan, dan hari ini langsung tersangka dan ditangkap. Kata Iwan Tuan Kota. Iwan lantas membandingkan respon pihak berwajib terhadap Denny Siregar, Permadi Arya, hingga Ade Armando. Ya kalau nggak salah atau nggak ada buktinya, gimana mau diproses? Setelah penetapan status tersangka dan ditahan, Iwan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pihak penyidik Jawa Barat. Ya, kalau mau ajukan penangguhan tahanan, ya udah ajukan aja Bambang. Kenapa sampai bawa-bawa Ade Armando segala? Lalu yang berikutnya yang juga kesel, kecewa, marah adalah Bang Novel Bakmukmin. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212, Bang Novel Bakmukmin, mengkritik rejim. Lagi-lagi dan lagi, kata dia. Rejim ini tambah menjadi-jadi, bukannya bertambah umur semakin baik, tapi sudah benar-benar lupa diri, mabuk kekuasaan. Kata Novel Bakmukmin. Malah terus membuat gaduh, dan begitulah orang mabuk selalu buat gaduh. Kata abang ganteng kita ini, Novel Bakmukmin. Novel Bakmukmin menuding aparat penegak hukum diskriminatif dengan hanya menahan Bahar Smith. Sementara sejumlah tokoh yang diduga melakukan penistaan agama tidak disentuh secara hukum. Ini orang emang kesel mulu ya. Jangankan Bahar yang ditahan. Dia aja kalau ngaca, kesel melulu. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Kenapa beliau ini kalau ngaca kesel. Mungkin karena kacanya ya. Kinerja polisi layak kita apresiasi. Dan siapapun yang bermain-main dengan radikalisme dan intoleransi harus diganyang sampai tidak bangkit lagi. Saya Mas Jupre, juru bicara oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Happy! Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya.